Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahmawati dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang berbuat baik kepada kedua orang tua yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 dan 24 dan Quran surat Al-Luqman ayat 14 dan 15. Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 4 dan Quran surat Al-Luqman ayat 14 dan 15 adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, patuh kepada orang tua, menyayangi kedua orang tua, berterima kasih atau bersyukur kepada orang tua atas semua jasa yang diberikan kepada kita, mendoakan kedua orang tua baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Ini ayat Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan ini surat Al-Isra ayat 24. Hadisnya. Hadis-hadis yang memerintahkan berbuat baik kepada orang tua adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Terjemahan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kepada siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971, Muslim 025948. Dalam hadis tersebut, penyebutan ibu sebanyak 3 kali sebagai penguatan. Alasannya, ibu lebih menderita dengan dibebani rasa sakit ketika hamil, melahirkan dan mendidik anak. Dengan demikian, maka menurut Al-Quran dan sabda Rasulullah di atas menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, karena hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua hendaknya dilakukan dengan sadar dan penuh kerelaan dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Al-Isra ayat 23, akhlak kepada orang tua. Setiap insan tentu mempunyai orang tua yang telah melahirkannya dan merawatnya. Tidak perlu diragukan, hampir kebanyakan orang tua sangat menyayangi anaknya sampai tua kelak. Sebagai anak, tentu kita haruslah mempunyai sikap yang baik kepada kedua orang tua kita. Dan Islam sudah mengaturnya tentang bagaimana baiknya akhlak kepada orang tua. Dan Tuhanmu, wahai manusia, telah memerintah, mengharuskan dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahan kepadanya. Dan dia memerintahkan untuk berbuat baik kepada bapak ibu, terutama di saat mereka berusia lanjut. Janganlah engkau berkeluh kesah, jangan merasa kesal terhadap sesuatu yang engkau lihat dari mereka atau salah satu dari mereka, dan jangan mendengarkan kepada mereka ucapan yang buruk. Bahkan jangan pula berkata, sekalipun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. Dan janganlah muncul darimu tindakan buruk kepada mereka berdua. Akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka berdua, dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut bagi tulus.
Tafsir Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dan bersikaplah kepada ibu-ibu dan bapakmu dengan merendah dan tawadu sebagai bentuk sayang kepada mereka, dan mohonlah kepada Tuhanmu agar berkenan menyayangi mereka berdua dengan rahmat-Nya yang luas semasa mereka masih hidup maupun setelah wafat, sebagaimana mereka dahulu bersabar dan mendidikmu semasa masih kecil, yang tak berdaya lagi, tak punya kekuatan. Asbabun Nuzul Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Asbabun Nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, akhlak, ibadah, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Sebab al-nuzul atau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, di sini dimaksudkan sebab-sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu. Nuzul surah Al-Isra ayat 23 dan 24 adalah Ibnu Abbas menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenan dengan jawaban tergesa-gesa Rasulullah ketika orang-orang Quraisy datang dan bertanya kepada beliau tentang kisah para pemuda zaman dahulu yang tertidur ke gua Ashabul Kahfi. Surah Al-Luqman ayat 14 dan 15. Surah Al-Luqman menjelaskan bahwa Luqman merupakan seseorang ahli hikmah sehingga digelari Luqman Al-Hakim. Artinya Luqman yang dianugerahi hikmah. Hikmah artinya ilmu tentang hakikat dan kemampuan untuk menjelaskan amal yang terpuji. Sikap hikmah yang dimiliki Luqman At-Tabari dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Tafsir Surah Al-Luqman ayat 14 dan 15. Tafsir Surah Al-Luqman ayat 14 ini disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zilalil Quran, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Munir agar ringkasan dan mudah dipahami. 1. Kewajiban birrul walidain. Yang kedua, terutama ibu. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan orang tua. Asbabun Nuzul Surah Al-Luqman ayat 14 dan 15 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun Nuzul Surat Al-Luqman ayat 14 dan 15 diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya saat mengingkari agamanya Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Quran Surat Hadis riwayat Muslim dari Abu Khutsaimah.
Maka dari hadis tersebut diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari Allah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya. Karena ia masuk Islam hingga ibunya mogok makan, namun dengan rahmat Allah, maka Allah perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya walau ibunya bukan orang yang beriman, bahkan orang kafir. Maksud ayat ini adalah perintah Allah agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, walau orang kita tidak masih dalam kekafiran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.